Bab 1771, Bab 1770 dirugikan. Malam berikutnya, di Hotel Shangri-La di Xiangjiang. Zhao Yu baru saja menghadiri jamuan makan mewah yang disiapkan khusus oleh kepolisian setempat untuknya. Kepala Inspektur, Kapolres, dan pejabat tinggi lainnya hadir, yang merupakan kehormatan besar bagi Zhao Yu. Namun, meskipun standar perjamuannya tinggi, Zhao Yu tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia berbicara, tertawa, dan menyombongkan diri sebisa mungkin. Suasana perjamuannya sungguh menyenangkan, dan tidak kehilangan martabatnya. Setelah jamuan makan, Zhao Yu duduk di mobil dinas anti peluru milik Ding Lan dan kembali ke kantor polisi. Kakak, saat mengemudi, Zhao Yu sedikit mabuk. Ia bertanya kepada Ding Lan, karena kita sudah membuktikan bahwa kedua kasus ini tidak ditujukan kepada kita, mengapa kita masih begitu berhati-hati? Masih ada seseorang yang melindungi kita di kejauhan, kan? Tentu saja, kau sudah jadi orang penting sekarang, kata Ding Lan. Meskipun kita tidak punya banyak musuh yang mengawasi kita, kita tidak boleh ceroboh dalam pekerjaan keamanan kita. Dengan adikku di sini, Zhao Yu mengambil kesempatan untuk menepuk bahu kakak iparnya. Aku jauh lebih tenang. Petik 2. Kakak ipar, kenapa kamu tidak kembali ke hotel lebih awal hari ini? Tanyanya, kamu masih mau ke kantor polisi setelah minum? Tanya Ding Lan khawatir sambil mengemudi. Para petinggi tidak memerintahkanmu untuk bertanggung jawab atas pembunuhan Mia. Tapi, bukankah kita berhasil sampai tepat waktu? Kata Zhao Yu, pertama, aku merasa sangat cocok dengan pakar Thailand ini. Kedua, dia meninggal di negeri asing, jadi kita perlu mencari tahu kebenarannya. Ketiga, Ding Lan penasaran. Apa yang ketiga? Ketiga, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, jika kematian Mia ada hubungannya dengan dua kasus anak goman palsu, maka itu tidak aneh. Tapi, karena tidak ada hubungannya, kita harus mempelajarinya dengan hati-hati. Ada apa? Jangan bilang kau pikir ada alasan lain di balik kematian Mia. Tanya Ding Lan. Ini lebih dari sekadar aneh, Zhao Yu menghela napas. Hari ketika aku bertemu dengannya di restoran barat, karena kami mengobrol dengan baik, aku memberinya beberapa saran dan memintanya untuk mengikuti saranku untuk menemukan petunjuk baru tentang kasus Gumantong. Tapi siapa yang tahu dia akan mati di malam hari ketika aku berbicara dengannya di siang hari. Tidakkah menurutmu, ini aneh? Petik 2. Ini, Ding Lan tiba-tiba memperlambat laju mobilnya dan berkata dengan ekspresi yang rumit, kakak ipar, kenapa aku merasa begitu takut saat mendengarmu berbicara? Kamu sudah memecahkan terlalu banyak kasus, jangan bilang kamu pikir ada masalah di balik setiap kasus. Apa ada kebetulan seperti itu? Tentu saja, itu mungkin bukan kebetulan. Kata Zhao Yu, tapi dia sudah mati. Dan dia harus mati saat ini juga, menurutmu di mana kau bisa menemukan alasannya? Bagaimana jika Mia dibunuh karena alasan lain? Ding Lan menjawab, apakah itu karena dendam pribadinya? Dendam pribadi? Kurasa tidak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyelesaikan dendam pribadiku di Xiangjiang. Tidak bisakah aku membunuhnya kapan saja? Lalu kenapa kita harus melakukannya di pusat badai? Zhao Yu bersikeras pada teorinya, biarkan aku memberitahumu, jika seseorang berani membunuh Mia seperti ini, itu pasti karena mereka punya masalah besar yang tidak bisa mereka selesaikan dan harus membunuh seseorang. Tunggu sebentar, Ding Lan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, aku lupa bertanya padamu tadi. Nasihat apa yang kau berikan pada Mia? Zhao Yu berpikir sejenak, aku memberitahu Mia bahwa meskipun kasus pembunuhan Gomantong tidak pernah terdengar lagi setelah tahun 2015, bukan berarti kasusnya sudah selesai. Jika kita menyelidiki beberapa kasus terakhir yang dia lakukan, kita mungkin bisa menemukan petunjuk baru. Lalu, Zhao Yu berbaring dengan berat di kursinya. Ding Lan menunggu beberapa detik, lalu tak dapat menahan diri untuk berbalik dan bertanya, sudah selesai? Ya, Zhao Yu mengangkat bahunya. Ada apa, kakak ipar? Ding Lan menggelengkan kepalanya dengan ragu. Makin lama makin konyol. Petik 2. Kasus terakhir.
Tahukah Anda berapa banyak orang yang telah mempelajari kasus pembunuhan Gu Mantong siang dan malam selama bertahun-tahun? Hanya dengan kata-kata Anda yang menyelidiki kasus yang dilakukan pada akhirnya, kebenaran kasus ini akan terungkap. Mia orang yang cerdas. Terkadang, dia hanya butuh sedikit petunjuk dariku, dan dia akan menyadarinya. Zhao Yu merasa bangga pada dirinya sendiri. Itu konyol. Ding Lan menggelengkan kepalanya. Anggur apa yang kamu minum malam ini? Petik 2. Tidak, dengarkan aku. Aku tidak menebak-nebak, kata Zhao Yu dengan mata mengantuk. Coba pikirkan, mungkin seluruh prosesnya seperti ini. Pembunuh Gu Mantong sudah pensiun. Namun, suatu hari, ia tiba-tiba mendengar bahwa ada kasus pembunuhan Gu Mantong lainnya di Xiangjiang. Menurutmu, bagaimana reaksi pembunuhnya? Kalau aku pasti penasaran banget dan ingin tahu siapa yang meniruku. Apa dia mempelajarinya dengan baik? Kenapa kamu meniruku? Oleh karena itu, si pembunuh meminta kaki tangan atau bawahannya untuk datang ke Xiangjiang untuk melihat-lihat. Tapi, mereka semua polisi. Bagaimana mereka mendapatkan informasi? Jadi, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Dr. Mia. Tentu saja mereka kenal Mia. Lagi pula, dia ahli dalam kasus Gu Mantong. Jadi, mereka perlahan mendekatinya dan menguping setiap kata dan tindakannya. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa setelah detektif kelas dunia sepertiku mengingatkan mereka, Mia mungkin telah menemukan kebenaran tentang pembunuh Gu Mantong yang sebenarnya. Jadi, baiklah, hentikan, kakak ipar, kata Ding Lan dengan tidak nyaman. Kau membuatku merinding. Sepertinya cara berpikir detektif super memang berbeda dari orang normal. Tidak, itu terlalu berbeda. Baiklah, kata Ding Lan sambil mencengkeram kemudi dengan erat. Apapun yang terjadi, aku akan menggunakan semua sumber dayaku untuk membantumu menyelidiki kasus Mia. Iya. Saat dia berbicara, Ding Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil lagi. Mungkin karena efek samping anggur yang baik terlalu kuat, Zhao Yu merasakan aliran alkohol bahkan sebelum dia tiba di kantor polisi dengan mobil Ding Lan. Jadi, atas bujukan Ding Lan, dia tidak punya pilihan selain kembali ke hotel tempat dia menginap. Setelah memasuki ruangan, Ding Lan memeriksa ruangan dan menuangkan segelas air untuk Zhao Yu. Mereka berbincang sebentar, lalu meninggalkan ruangan. Zhao Yu kemudian mandi, lalu berbaring di tempat tidurnya, siap untuk tidur. 2 hari ini, Miao Ying masih dalam masa percobaan, jadi dia tidak bisa menghubunginya untuk sementara waktu. Namun, dia tetap mengirim pesan suara, menjelaskan situasi terkini secara singkat, dan menyemangati Nona Miao. Awalnya, dia sudah sangat lelah dan mengira dia bisa tertidur dengan mata tertutup. Namun, setelah dia menutup matanya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa tertidur. Dia tahu bahwa alasan dia tidak bisa tidur adalah karena dia masih memiliki masalah yang belum terselesaikan, yaitu pembunuhan Mia. Sebenarnya, perdebatannya dengan Ding Lan di mobil itu bukan omong kosong belaka. Malah, dia memang punya bukti yang tidak bisa digali. Detektor tak kasat mata di benaknya telah aktif sejak ia bertemu Mia. Saat itu, ia menemukan ada perangkat elektronik mini khusus, sebuah alat penyadap, di tubuh Mia. Alat penyadap itu dipasang di jepitan dasi Mia, jadi tidak bisa dilihat dari permukaan. Namun, Zhao Yu tidak terlalu memperhatikannya saat itu, karena selain alat penyadap, Mia juga membawa banyak perangkat elektronik canggih. Jadi, dia pikir bug itu cuma kebiasaan kerja Mia. Misalnya, kalau dia ingat sesuatu, dia harus merekamnya dalam bentuk rekaman suara. Tapi sekarang, sepertinya alat penyadap itu agak aneh. Zhao Yu dengan hati-hati memeriksa tubuh Mia. Alat penyadap itu sudah lama menghilang. Oleh karena itu, justru karena mengetahui keberadaan alat penyadap inilah Zhao Yu merasa bahwa meskipun kematian Mia tidak ada hubungannya dengan pembunuh Gu Mantong yang sebenarnya, pasti ada alasan utama. Bab 1772, Bab 1771 Kenalan. Ketika bangun pagi-pagi sekali, Zhao Yu selalu ingin membuka heksagram. Ketika membuka sistem, ia ingat bahwa setelah terakhir kali, meskipun tidak ada heksagram super besar seperti Qian Kun,
atau Kunqian, sistem masih harus membekukan area heksagram selama 5 hari. Oleh karena itu, dia belum bisa membuka heksagram. Sebenarnya, apa yang dikatakan Ding Lan tadi malam benar. Pembunuhan Mia bukan bagian dari lingkup tugas Zhao Yu. Tanpa instruksi dari Divisi Kriminal Pusat, dia bisa saja langsung meninggalkan Xiangjiang jika dia mau. Namun, sikap Zhao Yu sangat tegas. Sejak ia memecahkan kasus anak goman palsu, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada kasus pembunuhan Mia. Jadi, setelah mencuci piring, dia sarapan di ruang makan dan langsung pergi ke kantor polisi. Anggota tim tahu betul temperamen pemimpin mereka. Semua orang datang lebih awal daripada Zhao Yu, jadi mereka sudah terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuhan Mia. Bos, melihat Zhao Yu tiba, Ran Tao adalah orang pertama yang melapor. Kami menemukan jejak Mia di konser Xiaoyaki, dan kami melihat mobilnya di tempat parkir. Ada juga jalur pemeriksaan tiket, dan kami melihatnya memegang tiket. Jalur itu bahkan VIP baris depan. Orang ini penggemar berat. Kami menggeledah kamar Mia, lapor Cui Lisu. Kami juga melihat banyak poster dan selebaran tentang Xiaoyaki. Sebenarnya, Xiaoyaki sudah lama tidak populer. Kalau tidak, konsernya setidaknya akan diadakan di Honghun. Oh, benarkah? Ran Tao menggelengkan kepalanya. Tapi, lebih dari 10.000 penggemar datang hari itu. Lumayan, kan? Setidaknya setengah dari mereka ada di sini untuk mendukung kita. Jawab Cui Lisu, itu mahasiswa di sekitar sini. Tiketnya gratis. Ini benar-benar, Ran Tao merasa malu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bos, kata Cui Lisu. Semua barang pribadi Mia di kamarnya telah dikirim ke Zhang Forensik untuk diperiksa. Suster Pei menyuruhku memberitahumu bahwa pembunuh yang membunuh Mia bukanlah seorang profesional. Dia mungkin mencekiknya cukup lama sebelum berhasil, tetapi dia sangat kuat, kata Cui Lisu sambil menunjuk lehernya. Tidak mungkin tulang lehernya terkilir semua. Ketua tim, lanjut Zengke, laptop Mia juga hilang. Menurut asisten Mia, dia membawa laptopnya ke konser malam itu. Tapi dari kamera pengawas di stadion, kami tidak melihat Mia membawa laptop. Petik 2. Oh, Zhao Yu mengangguk. Jadi, itu dimasukkan ke dalam mobil, lalu si pembunuh mengambilnya. Seharusnya begitu. Zengke melanjutkan, namun, dengan menggunakan nomor ID Mia sebagai dasar, saya memperoleh beberapa akun loginnya, seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Oh, mata Zhao Yu melebar. Kau bisa memecahkan kata sandinya. Tidak, pemimpin, kematian Mia ada hubungannya dengan hubungan internasional. Jika kita mencuri akun pribadinya, kita pasti akan meninggalkan jejak, yang akan sangat merugikan kita. Wu Xiumin mengingatkannya. Lalu, Zhao Yu mengangkat alisnya. Saya akan menghubungi pihak Thailand sekarang. Selama kita menjelaskan tujuan dan alasan kita, saya rasa mereka akan menyetujuinya. Wu Xiumin mengingatkannya lagi, Ketua tim, ini bukan masalah kecil. Tolong jangan bertindak gegabah. Baiklah. Zhao Yu mempertimbangkan untung ruginya dan harus berkompromi. Kalau begitu, aku serahkan saja pada Kakku. Cepat, mungkin, pembunuhnya belum meninggalkan kota Xiangjiang. Aku mengerti. Wu Xiumin segera mengambil ponselnya dan berbalik untuk pergi. Zhao Yu berbalik dan mulai menambahkan informasi di papan tulis. Namun, dia menemukan masalah penting tak lama setelah dia mulai menulis. Itu tidak benar. Zhao Yu menunjuk peta TKP dan bergumam, tempat pembuangan mobil bukan satu-satunya jalan yang harus diambil Mia dari stadion ke hotel, kan? Benar. Cui Lisu membungkuk dan melihat peta. Setelah meninggalkan stadion, Mia seharusnya langsung menuju terowongan dan menyeberangi laut, tetapi dia tiba-tiba pergi ke timur dan naik gunung, katanya. Dan, Zhao Yu membuka tangannya dan membuat gerakan mencekik. Jika ada pembunuh yang bersembunyi di dalam mobil dan hendak mencekik pengemudi dengan tali, dia tidak akan sebodoh itu menunggu pengemudi menyetir sebelum membunuhnya, kan? Bagaimana kalau pengemudinya panik dan menabrak tembok? Bukankah mereka semua akan mati? Ya, benar, kata Cui Lisu. Para pembunuh di TV juga membunuh korbannya begitu mereka masuk ke dalam mobil. Mungkinkah,
Rantau menebak, pembunuhnya membunuh Mia begitu dia masuk ke dalam mobil, lalu membawanya pergi, mengendarai mobil keluar, dan kemudian melepaskannya setelah meninggalkan mobil. Cek. Cui Lizu menggelengkan kepalanya ke arah Rantau, lalu mendesah. Kak Tao, apa ada yang salah dengan pembunuhnya? Kalau dia membunuh seseorang di tempat parkir, kenapa dia tidak langsung pergi setelah membunuh mereka? Apa gunanya menyiksa orang? Ngomong-ngomong, tanya Zengke, kamu tidak lihat mobil Mia di tempat parkir. Apa kamu tidak melihat ada orang masuk ke mobilnya? Ada titik buta yang besar di tempat parkir, kata Rantau. Kami hanya bisa melihat sisi tajam Mia saat masuk dan keluar tempat parkir, tapi kami tidak bisa melihat apa yang terjadi saat dia berhenti. Seperti yang kalian semua tahu, tempat parkir stadion terlalu besar. Lalu, apakah kamera pengawas di pintu keluar melihat? Zengke bertanya lagi, siapa yang ada di dalam mobil? Apakah Mia sendiri yang mengemudikan mobil keluar? Rantau menggaruk kepalanya dan berkata, karena pengawasannya tidak bagus, aku tidak bisa melihat wajah pengemudi dengan jelas. Tidak apa-apa kalau kamu punya kerangkanya, kata Zengke. Cepat berikan aku videonya. Aku akan menganalisis kerangkanya. Intinya adalah, Zhao Yu mengerutkan alisnya dan berkata, tindakan si pembunuh tidak masuk akal. Jika tujuannya adalah membunuhnya, mereka bisa saja melakukannya di tempat parkir. Setelah membunuhnya, mereka bisa meninggalkan mobil di sana dan pergi. Mengapa kita harus mengendarainya ke atas gunung? Petik 2. Kalau mau musnahin mayatnya, ada banyak cara. Cari tempat buat nguburin mayatnya, bakar mobilnya, atau dorong mobilnya ke laut. Tapi kenapa kamu biarkan mobilnya nabrak halte bus? Ya, Cui Lizu juga merasa aneh. Rasanya si pembunuh tidak berniat membunuh siapapun. Benar, Zhao Yu menepuk bahu Cui Lizu. Aku juga merasa begitu. Sepertinya si pembunuh masih ragu-ragu, apakah akan membunuh Mia atau tidak. Jadi, mata Cui Lizu terbuka lebar saat dia bertanya pada Zhao Yu, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kasus Mia dilakukan oleh seorang kenalan? Mungkin saja, kata Zhao Yu, dikombinasikan dengan berbagai faktor di TKP, aku hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Hari itu, setelah menonton konser, Mia mungkin bertemu seorang kenalan, jadi dia memberinya tumpangan. Lalu, mereka berdua mengobrol di mobil. Tapi sambil mengobrol, kenalan ini menyadari ada yang tidak beres, jadi dia membunuh Mia. Padahal, mobilnya masih bergerak saat itu. Mereka sedang berbicara, lalu mereka membunuhnya. Hehe, Cui Lizu tertawa datar, tapi setelah itu, ekspresinya tiba-tiba menegang. Tunggu sebentar, maksudmu, kematian Mia karena dia mungkin telah menemukan kebenaran kasus pembunuhan Gu Mantong, kenalannya tidak punya pilihan selain membunuhnya. Bab 1773, Ahli yang dipantau. Siang hari, di kantor kelompok investigasi khusus. Bos, Rantau melapor kepada Zhao Yu, semua video yang muncul di kamera stadion menunjukkan orang yang sama. Sepertinya tidak ada kenalan. Dan dari ekspresinya, dia sepertinya tidak punya teman. Ketua tim, kata Zengke, saya membandingkan rekaman Ford yang meninggalkan tempat parkir dengan yang ada di video. Ada kemungkinan 90% bahwa orang yang mengemudikan mobil keluar dari tempat parkir adalah Mia sendiri. Juga, setidaknya tidak ada orang di kursi penumpang depan, tetapi sulit untuk memastikan apakah ada orang di kursi belakang. Petik 2. Mungkin, Zhao Yu menunjuk ke peta stadion dan berkata, kenalan itu menghentikannya setelah dia meninggalkan stadion, atau memanggilnya. Atau, mereka bertemu di dalam stadion, dan kenalannya menunggunya di jalan di luar, jadi dia menghindari kamera. Bos, Cui Lizu datang membawa laporan dan berkata, ini laporan tes paternitas dari Suster Pei Pei. Hasil tes membuktikan bahwa Mia dicekik sampai mati di kursi pengemudi mobil itu. Dia menyerahkan laporan itu kepada Zhao Yu dan berkata, lokasi lukanya cocok dengan bekas luka di kursi pengemudi, dan dia kemudian melanjutkan, menurut hasil otopsi, Mia dicekik sampai mati oleh tali panjat yang terbuat dari sutra Dupont, dengan diameter 9 mm. Tali ini adalah jenis tali panjat yang paling umum. Anda bisa membelinya di mana-mana.
Tali panjat, gumam Zhao Yu, mengapa aku ingat bahwa dalam kasus pembunuhan Gu Mantong, si pembunuh juga menggunakan tali panjat. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Sekarang, bagi semua orang, 3 kata, Gu Mantong, menjadi semakin sensitif. Tapi, beberapa detik kemudian, Cui Lizu adalah orang pertama yang berbicara. Pembunuh yang membunuh Mia jelas tidak sehebat pembunuh Gu Mantong. Meskipun sangat kuat, dia tetap mencekik Mia beberapa kali sebelum akhirnya mencekiknya sampai mati. Cui Lizu menunjuk laporan otopsi dan berkata, ada 6 atau 7 bekas cekikan di leher Mia. Jelas, si pembunuh tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau dia merasa terganggu. Kalau aku, kata Zhao Yu sambil memberi isyarat, kalau aku mencekik seseorang, setidaknya aku akan menginjak kursi Mia dengan kakiku, supaya aku bisa mengerahkan tenaga lebih besar, kan? Lalu, di belakang kursi, apakah ada jejak kaki? Kami hanya menemukan bekas kaki di dekat lutut. Cui Lizu membuka laporan otopsi dan menunjuk ke suatu tempat. Suster Pei Pei mengatakan bahwa pembunuhnya mungkin tinggi. Dia hanya menggunakan lututnya untuk menekan kursi dan mencekik pria itu sampai mati, jadi dia tidak perlu menggunakan kakinya. Aku tahu model Sharp Edge ini, kata Rantau. Kursi belakangnya cukup luas. Kalau kau bisa membunuh seseorang hanya dengan lutut, berarti orang ini benar-benar tinggi. Tinggi dan besar. Zhao Yu membuat tanda di papan tulis, tetapi demi keamanan, dia menambahkan tanda tanya setelah 4 kata tersebut. Meskipun tali panjat itu umum, itu bukan suatu keharusan. Rantau menganalisis situasi. Jadi, pembunuh yang membunuh Mia setidaknya sudah direncanakan. Tentu saja, kata Zhao Yu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari semua kamera pengintai. Klang-klang-klang. Saat mereka sedang mendiskusikan kasus tersebut, Ding Lan tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Bagaimana menurutmu, detektif hebat? Ding Lan masuk ke kantor dengan gembira. Setelah menyapa semua orang, ia berkata kepada Zhao Yu dengan penuh kasih sayang, kakak ipar, aku sudah memesan makanan laut Weiji untukmu. Senang sekali bisa mampir sekarang. Kepiting pedas, udang zebra bawang putih, dan sup abalon. Wah, rasanya sungguh lezat hanya dengan memikirkannya. Bisakah kita berangkat sekarang? Begitu Rantau melihat Ding Lan, dia tampak linglung dan linglung. Meskipun Ding Lan adalah agen dinas rahasia, ia tidak selalu terlihat gagah berani dan heroik. Sebaliknya, ia memiliki aura yang lebih menawan dan anggun. Apalagi Rantau, setiap kali Zhao Yu melihat kakak iparnya, jantungnya berdebar kencang. Oke. Zhao Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita coba. Jarang sekali datang ke Xiangjiang. Hehe, aku yang traktir. Tao, Zheng Ke menyerahkan selembar tisu kepada Rantau dan berkata dengan nada menghina, lap air liurmu. Aku rasa kau tidak ngiler karena kepiting pedas, kan? Apa? Rantau terkejut dan buru-buru menyeka mulutnya dengan tangannya, tetapi tidak ada air liur. Ketika dia melihat Zheng Ke lagi, dia menemukan bahwa Zheng Ke telah menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga dia membungkuk. Zheng Ke, panggil Zhao Yu cepat. Panggil Pei Pei juga. Kita akan makan hidangan laut sekarang. Setelah selesai makan, kamu bisa lanjut bekerja. Dengan kata-kata pemimpin itu, semua orang dengan senang hati mengemasi pakaian mereka dan bersiap untuk berangkat. Ngomong-ngomong, Ding Lan mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto kepada Zhao Yu. Ini petunjuk yang ditemukan orang-orangku. Kami telah memeriksa semua video pengawasan Mia setelah dia datang ke Xiangjiang dan menemukan bahwa mobil ini telah mengikutinya. Ah, apa? Mobil apa ini? Zhao Yu tertegun dan segera mengambil ponselnya untuk memeriksanya. Itu Honda Odyssey putih, kata Ding Lan. Itu adalah mobil terlaris di Xiangjiang tahun lalu, dan salah satu model paling populer. Mobil ini mengikuti Mia sejak dia turun dari pesawat. Kemanapun Mia pergi, mobil ini akan mengikutinya. Apa-apaan ini? Zhao Yu diam-diam terkejut. Jelas, berita yang diterima Ding Lan jelas merupakan petunjuk penting. Pada saat yang sama, semua anggota tim berhenti mengenakan pakaian mereka dan memusatkan perhatian mereka pada Zhao Yu.
Zhao Yu ragu-ragu, lalu bertanya, "Kakak, apakah kamu sudah memeriksa mobil ini?" "Tidak, tidak mungkin." Ding Lan sepertinya menyadari sesuatu, dan dia segera berkata kepada Zhao Yu, "Hei, kakak ipar, kenapa aku merasa makan siang akan dibatalkan? Kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, oke?" Petik 2. Ding Lan segera merebut kembali telepon itu. "Tidak, makan malam bukan masalah besar. Bisakah kita mengubahnya menjadi malam ini?" Zhao Yu mencoba menawar, "Tahukah kau betapa pentingnya petunjuk ini? Jika kita tahu siapa yang ada di dalam mobil, kasusnya mungkin akan terpecahkan." "Tidak, ayo kita lakukan siang ini." Ding Lan menyimpan ponselnya dan menawar harga tanpa menyerah. "Aku sudah lama menginginkan kepiting pedas di Tipun Shelter. Ini." Zhao Yu memutar matanya. "Apakah kamu agen profesional? Kamu tidak boleh setidak profesional itu." "Aduh, kakak ipar." Ding Lan tiba-tiba meraih lengan Zhao Yu dan berkata dengan malu-malu, "Bisakah aku tidak menyelidikinya? Plat nomor mobil itu palsu. Aku sudah mengirim orang-orangku untuk melacaknya. Tunggu saja, mungkin ada berita setelah makan malam." "Oh, ini," Zhao Yu menggaruk kepalanya. "Apa yang kau tunggu?" Ding Lan menarik lengan Zhao Yu. "Kau bisa menunggu, tapi kau tidak sabar untuk makan. Kau tidak tahu bagaimana merencanakannya, kan?" Zhao Yu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan kakak iparnya, jadi dia akhirnya diseret keluar rumah olehnya. Ketika anggota tim melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan tawa, tetapi mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, kebanyakan dari mereka masih memihak Ding Lan. Mereka tidak hanya lapar, tetapi juga ingin mencoba kepiting pedas di tempat perlindungan topan. Bab 1774, Tebakan yang tidak bisa diabaikan. Pukul 3 sore, semua orang mencicipi hidangan laut. Setelah kembali ke kantor polisi, Zhao Yu akhirnya mengerti betapa hebatnya visi Ding Lan. Mereka baru saja kembali ke kantor ketika kabar terbaru dari tim dinas rahasia dikirim ke ponsel Ding Lan. Hal itu sama sekali tidak mengganggu pekerjaan mereka. Honda Odyssey putih ini menggunakan plat nomor palsu, lapor Ding Lan kepada Zhao Yu, sambil memegang informasi di ponselnya. "Namun, setelah diselidiki, kami menemukan bahwa informasi itu berasal dari sebuah perusahaan rental mobil di Xiangjiang. Ini," Ding Lan membuka foto di ponselnya. "Ini orang yang terdaftar di perusahaan persewaan." Petik 2. Zhao Yu melihat bahwa itu adalah seorang pria jangkung setengah baya dengan janggut lebat dan kulit gelap. "Informasi identitas terdaftar orang ini semuanya palsu," lanjut Ding Lan. "Kami sedang menyelidiki identitas asli orang ini, dan kami mulai menyimpulkan dari video dari perusahaan rental mobil untuk melihat dari mana asalnya." Zhao Yu menunjuk ke foto itu dan berkata, "Orang ini sangat tinggi, yang lebih sesuai dengan karakteristik pembunuh yang kita simpulkan." Ketua tim, lapor Wu Xiumin, "Pihak Thailand telah mengirimkan dokumen kepada kami, yang menyatakan bahwa kami akan menggunakan cara informal untuk memeriksa dokumen Mia. Zheng Ke bisa melakukannya sekarang. Juga, saya mendapat informasi dari unit Mia dan polisi setempat bahwa dia hanya membawa satu asisten ke Xiangjiang kali ini. Tidak ada orang lain yang terlibat." Zhao Yu mengangguk. "Jadi, pasti ada yang salah dengan mobil ini. Mia hanya seorang ahli dalam kasus pembunuhan gotong," kata Cui Lizu sambil cemberut. "Kenapa ada yang mengawasinya? Apa kau takut dia akan tahu kebenaran kasus Gumantong, atau dia akan membocorkan informasi?" "Jangan khawatir, ini baru permulaan. Kebenaran mungkin tidak akan lama tersembunyi," katanya. Ding Lan mengangkat teleponnya untuk menerima pesan baru. Mata Ding Lan berbinar saat dia membuka kotak itu. Zhao Yu segera menghampirinya dan terkejut melihat ada video White Honda Odyssey di ponselnya. "Ini rekaman CCTV di sekitar hotel pada hari Mia check-in," kata Ding Lan. Saat itu pukul 12.10 dini hari. Mobil ini melewati jalan Lanyuan di sisi timur hotel dan muncul di rekaman CCTV. Lalu, pada pukul 12.30, dia meninggalkan kamera pengawas yang sama. "Ini berarti," kata Zhao Yu, "Odyssey mendekati hotel tempat Mia menginap, dan tinggal di tempat yang tidak dapat ditangkap oleh kamera pengawas selama 20 menit,
lalu pergi. Petik 2. Bukan, ini bukan kuncinya. Dinglan tersenyum dan memutar video kedua di ponselnya. Video ini dari pengawasan internal hotel. Coba lihat. Setelah video dimulai, Zhao Yu awalnya terkejut, lalu ia tak bisa menahan napas dalam-dalam. Dalam video di lobi hotel, seorang pemuda berjalan melewati kamera pengawas dengan terburu-buru, dan dia tak lain adalah asisten artis muda Mia. Asisten Mia meninggalkan hotel pukul 12.15 dan kembali pukul 12.25. Dia hampir sinkron dengan mobil. Dinglan tersenyum. Ya Tuhan, Cui Lizu terkejut. Jadi, asisten Mia mungkin pergi melihat mobil ini. Mereka bersekongkol. Itu pasti dia. Jangan lupa ini tengah malam, kata Rantau. Kurasa, Wu Xiumin mulai menganalisis situasi dengan gugup ketika ia melihat ada yang tidak beres dengan asisten Mia. Tidak masuk akal. Jika asisten Mia bersekongkol dengan orang-orang yang mengawasinya, bukankah itu terlalu berlebihan? Bukan itu intinya. Zhao Yu mengepalkan tinjunya, menunjuk ke video, dan berkata, intinya, kita harus segera menangkap orang ini dan menginterogasinya. Sudah terlambat. Dinglan menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah diinterogasi, dan orang-orangku tidak memasukkannya sebagai target pengawasan utama, jadi. Ada apa? Zhao Yu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Asisten Mia bernama Gao Jia, kata Dinglan. Orang-orang saya sudah memeriksa informasinya. Dia meninggalkan Xiangjiang pagi ini dan sekarang berada di Bangkok. Itu menyedihkan. Kalau begitu hubungi pihak Thailand dan beritahu mereka untuk tidak melepaskannya. Zhao Yu segera memerintahkan. Jangan khawatir, kata Dinglan. Aku sudah menghubungi orang-orang kita. Dia seharusnya tidak bisa kabur. Dia benar-benar kabur. Cui Lizu cemberut. Itu artinya dia mengaku. Pasti ada masalah. Aku masih harus memeriksa informasi bandara. Zhao Yu melanjutkan, kelompok orang yang mengawasi Mia mungkin sudah pergi bersama asisten Mia. Aku akan melakukannya. Tanya Zheng Ke. Tidak, kata Zhao Yu. Cepat dan retas akun dan kata sandi Mia. Mintalah seorang ahli untuk menganalisis semua informasi pribadinya. Mia pasti punya beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Zheng Ke berlari ke komputer. Dinglan, Zhao Yu menoleh ke Dinglan dan bertanya, pada malam kecelakaan Mia, apakah kamu melihat audisi di dekat lokasi kejadian? Tidak, aku tidak. Kami sudah mencari rekaman CCTV pada saat yang sama, tapi kami tidak menemukan jejak mobil itu, jawab Dinglan dengan yakin. Ngomong-ngomong, karena mobilnya sewaan, selalu ada pengembalian, kata Zhao Yu. Di mana mobilnya sekarang? Saya sudah mengirim seseorang ke agen penyewaan mobil untuk mengawasi mereka. Mobilnya belum dikembalikan, kata Dinglan. Tapi agen penyewaan mobil punya metode mereka sendiri. Jadi mereka seharusnya bisa menemukan mobilnya dalam waktu singkat. Cek-cek, pikiran Zhao Yu kacau balau. Memata-matai mobil Mia, asisten yang mencurigakan, dan pembunuhan Mia. Apa alasan dibalik kematian Mia? Saat kenangan itu sedang ngobrol dengan Mia, dia sedang santai menyeruput kopinya, membaca koran, dan memesan tiket konser idolanya. Semua ini menunjukkan bahwa Mia tidak menyadari bahaya seperti apa yang akan dihadapinya. Dia hanya berpikir bahwa penyelidikan di Xiangjiang ini hanyalah liburan yang nyaman. Pada saat yang sama, ini juga berarti Mia mungkin baik-baik saja. Dia mungkin tidak punya musuh atau lawan. Jadi, pada akhirnya, Zhao Yu merasa penilaiannya sebelumnya mungkin benar. Kematian Mia sangat mungkin terkait dengan kasus pembunuhan Gu Mantong yang sebenarnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa dia meninggal di negeri asing. Oleh karena itu, Zhao Yu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dan darahnya mendidih. Ia semakin bersemangat, karena menyadari bahwa ia mungkin telah menemukan kasus pembunuhan Yuyu Gu Mantong yang sebenarnya. Pada saat itu, Zheng Ke tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Zhao Yu, ketua tim, kemari dan lihat. Tadi pagi, seseorang masuk ke akun Mia. Sepertinya, dia mengetik dengan cepat di keyboard dan kemudian berkata dengan terkejut, sepertinya banyak informasi telah dihapus. Petik 2. Tidak mungkin.
Zhao Yu terkejut dan berlari untuk memeriksanya. Ia bertanya kepada Zheng Ke, bisakah pesan yang dihapus dipulihkan? Selain itu, dari mana asalnya? Bisakah kamu menemukan lokasi spesifiknya? Aku harus melakukannya perlahan, kata Zheng Ke. Data mungkin bisa dipulihkan, dan lokasi pendaratan tergantung situasinya, tapi aku butuh waktu. Kakak ipar, Ding Lan tiba-tiba meletakkan ponselnya dan berkata kepada Zhao Yu, aku baru saja menerima pesan lain yang mungkin bisa membantu kasus kita. Kamu masih ingat kalau Mia punya telepon kantor yang hilang di TKP? Ya, ada apa? Tanya Zhao Yu. Kami menemukan nomor teleponnya. Meskipun kami tidak mengonfirmasi lokasinya, kami mendapatkan rekaman panggilan yang lengkap. Lihat, Ding Lan menunjukkan tangkapan layar di ponselnya kepada Zhao Yu. Setelah kamu dan Mia bertemu, Mia melakukan panggilan internasional selama 45 menit dengan seseorang. Oh, panggilan internasional. Zhao Yu tidak mengerti maksudnya, jadi dia bertanya langsung, kamu menelepon dari mana? Ding Lan terdiam sesaat, lalu mengucapkan 4 kata kepada Zhao Yu, Majia Hajia Zajiaya. Petik 2. Bab 1775, Gaya Zhao Yu. Pukul 17, di kantor tim investigasi khusus kantor polisi Xiangjiang. Ketua tim, saat tidak ada orang di sekitar, Wu Xiumin diam-diam muncul di belakang Zhao Yu dan berkata dengan wajah sedikit merah, maaf, aku tidak menginterogasi Gao Jia dengan jelas, jadi dia lolos begitu saja. Tidak, Zhao Yu sedang menambahkan informasi di papan tulis ketika mendengar ini. Ia segera berbalik dan menghiburnya, jangan bicara begitu. Ini tanggung jawabku, tidak ada hubungannya denganmu, Kakwu. Meskipun aku curiga pada orang itu saat itu, aku tidak mempelajarinya dengan saksama, jadi aku membuat kesalahan. Itu bukan salahmu. Lagi pula, dia punya alibi yang cukup saat itu. Wajar kalau dia tidak diinterogasi. Wu Xiumin mengangguk dan berkata, aku akan mengingat pelajaran ini dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kakwu selalu jadi orang paling stabil di kelompok kami, kata Zhao Yu tulus. Jangan biarkan hal sekecil itu memengaruhi suasana hatimu. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan khawatir. Oh, begitu. Wu Xiumin tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berkata dengan tergesa-gesa, keluarga dan teman-teman Mia sudah tiba di kantor polisi. Aku akan pergi dan mengurus mereka. Baiklah, kata Zhao Yu. Tanyakan tentang Gao Jia dan lihat apa yang mereka katakan. Dimengerti. Setelah itu, Wu Xiumin berbalik dan meninggalkan kantor. Namun, begitu dia membuka pintu, dia melihat sosok Ding Lan yang tinggi bergegas masuk ke kantor seperti embusan angin. Kakak ipar, kata Ding Lan sambil terengah-engah. Kami baru saja menerima kabar bahwa Gao Jia telah meninggal. Apa? Petik 2. Kata-katanya mengejutkan semua orang di ruangan itu. Bahkan Wu Xiumin, yang hendak pergi, pun berhenti. 20 menit yang lalu, dia ditemukan di kamar mandi Bandara Bangkok, kata Ding Lan. Lehernya patah, mungkin oleh pembunuh profesional. Dia sudah mati. Zhao Yu tak percaya. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, dia bahkan belum meninggalkan bandara. Bagaimana mungkin dia begitu tidak sabar? Ya Tuhan, apa yang dilakukan Profesor Mia ini? Ya, Cui Lizu juga merasa sesak napas. Bahkan jika itu kasus pembunuhan Gu Mantong, lalu kenapa? Apakah perlu membunuh begitu banyak orang untuk membungkam mereka? Petik 2. Mungkinkah, kata Rantau, kasus ini ada hubungannya dengan hal lain dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gu Mantong. Misalnya, geng narkoba. Saya sudah mengirim seseorang untuk memverifikasi situasi dan memulai penyelidikan. Kata Ding Lan, selain itu, ada beberapa hal lain yang ingin saya sampaikan. Mari kita bahas satu per satu. Mari kita lihat ini dulu. Lalu, dia menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu. Kami telah membandingkan foto tersangka di tempat penyewaan mobil, tetapi kami tidak menemukan orang yang sesuai dengan deskripsi. Pakar perbandingan kami mengatakan, Ding Lan menunjuk tersangka di foto. Orang ini pasti menyamar. Jenggot lebat, kacamata hitam, dan topi, inilah metode penyamaran yang paling umum. Sepertinya,
Dia juga seorang ahli, kata Zhao Yu sambil menggigit bibirnya. Kami sudah bertanya kepada staf, kata Ding Lan. Staf itu ingat bahwa bahasa Kantonnya sangat tidak akurat. Kedengarannya seperti aksen asing, dan bahasa Inggrisnya tercampur. Dan, Ding Lan menunjuk kakinya yang panjang. Kaki kanannya pincang, dan dia pincang. Pincang, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar dia sedang menyamar. Benar, tapi kami curiga dia orang asing, kata Ding Lan. Sudahkah kamu memeriksa bandara? Tanya Zhao Yu, apakah kamu menemukan target yang mencurigakan? Petik 2. Kami masih menyelidiki, jawab Ding Lan. Kalau tersangka menyamar, akan sulit mengidentifikasinya. Kita hanya bisa menggunakan teknik body outline, jadi masih butuh waktu. Sekarang, semua masalah ada pada pria berjanggut besar yang menyewa mobil itu. Dia mengikuti Mia dan menghubungi asistennya, kata Cui Lisu. Mungkin Mia dan Gaudi keduanya dibunuh olehnya. Tidak, leher Gao Jia patah, kata Ding Lan tegas. Jelas itu adalah pekerjaan pembunuh profesional. Namun, orang yang membunuh Mia bukanlah seorang profesional. Lebih seperti pertama kali dia membunuh seseorang. Oh, Cui Lisu menutup mulutnya. Petik 2. Selain pria berjanggut itu, kita punya poin penting lainnya. Zhao Yu berbalik dan menunjuk ke papan tulis. Panggilan terakhir yang dilakukan Mia. Mahasaya, bos, apakah menurutmu kematian Mia ada hubungannya dengan kasus patung Buddha? Tanya Rantau. Tidak, kata Zhao Yu, ketika aku berbicara dengan Mia, aku mengingatkannya untuk menyelidiki beberapa kasus terakhir pembunuh Gumantong. Kebetulan, kasus terakhir pembunuhan Gumantong terjadi di Mahasaya. Aku merasa bahwa, mata Zhao Yu menjadi dalam. Ini bukan kebetulan. Petik 2. Ya, Cui Lisu cemberut. Keempat pengedar narkoba yang mencuri uang itu mengatakan bahwa karena kasus pembunuhan Gumantong di Mahasaya, mereka memiliki kesan yang mendalam tentangnya dan berpikir untuk menggunakan Gumantong. Ding Lan, Zhao Yu berbalik dan bertanya, apakah kamu sudah mencari tahu siapa orang di telepon yang dibuat Mia untuk Mahasaya? Ya, kata Ding Lan. Nomor itu milik Garda Nasional Mahasaya. Sebelum kudeta, namanya Departemen Kepolisian Yudisial Agung, yang setara dengan divisi kriminal kami. Oh, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan bertanya lagi, lalu, bisakah kau mencari tahu dengan siapa dia berbicara? Kakak ipar. Ding Lan meraih lengan Zhao Yu dan menariknya ke samping. Ia lalu berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. Panggilan telepon itu dari saluran utama. Kami tidak tahu siapa yang dihubungi Mia. Aku baru saja mau bertanya padamu. Apa kita perlu bertarung? Petik 2. Oh. Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa Ding Lan begitu berhati-hati. Sebenarnya, dia hanya perlu menelepon, dan mungkin dia bisa tahu siapa yang sudah berbicara dengan Mia selama lebih dari 50 menit. Namun, begitu orang di ujung telepon itu terkait dengan kasus ini, itu sama saja dengan memukul rumput dan memberi tahu ular. Oleh karena itu, dia tidak dapat melakukan panggilan telepon ini. Cek, kali ini, Zhao Yu berada dalam posisi yang sulit. Dia bertanya, lalu tidak adakah cara untuk mencari tahu lebih banyak dari samping? Itu Mahasaya. Ding Lan menggelengkan kepalanya. Baru saja terjadi kudeta di sana, dan situasinya bahkan lebih rumit daripada yang pernah kau alami di Wakraya dan Sahara. Petik 2, petik 2. Zhao Yu merenung dalam-dalam. Ia sudah bisa merasakan bahwa kematian Mia lebih rumit dari yang dibayangkannya. Di balik semua ini, mungkin ada sesuatu yang sangat sulit dikendalikan. Lalu, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Sudah kuperiksa, lanjut Ding Lan. Sejak kau bicara dengan Mia, dia sudah menelepon 6 kali. 5 lainnya adalah panggilan biasa yang durasinya kurang dari 1 menit. Entah ke keluarganya atau untuk membicarakan konser. Jadi, kalau ada masalah, ia cuma bisa lewat panggilan internasional 50 menit ini. Tapi, Ding Lan menatap Zhao Yu dan berkata dengan cemas, panggilan telepon itu dari Mahasaya, itu di luar kemampuan misi kita. Kakak ipar, Ding Lan berkata dengan nada serius, apakah kita masih akan melanjutkan penyelidikan kasus ini?
Zhao Yu menatap Ding Lan dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, selidiki. Menyerah di tengah jalan bukanlah gayaku. Sejak saya memulai karir, saya, Zhao Yu, tidak pernah menyerah di tengah jalan. Tidak ada hal seperti itu di masa lalu, dan tidak akan ada hal seperti itu di masa depan. Kakak, Zhao Yu menekan kedua tangannya di bahu Ding Lan, matanya penuh tekad saat dia berkata, pikirkan cara, kita akan pergi ke Mahazaya saja. Petik 2. Dentang. Cui Lizu tidak memegangnya dengan benar, dan berkas kasus di tangannya jatuh ke tanah. Bab 1776, bukan wanita sederhana. Jam 11 tengah malam, di kantor kelompok investigasi khusus. Kakak ipar, jangan pedulikan omelanku. Kakak iparmu sudah pergi, jadi aku harus mengatakan sesuatu padamu, kata Cui Lizu serius sambil menyerahkan kopi yang telah dibuatnya kepada Zhao Yu. Kamu tidak bisa selalu seperti ini. Zhao Yu mengambil kopi itu, mencium aromanya, lalu mengangkat alisnya dan bertanya, orang seperti apa? Petik 2. Cek, kau menanyakan hal yang sudah jelas. Apa kau akan gila lagi tanpa kakak Miao? Cui Lizu meletakkan tangannya di pinggang dan cemberut. Apa hubungannya kasus pembunuhan Gu Mantong denganmu? Kenapa mempertaruhkan nyawamu? Apa kau benar-benar berpikir kau punya 9 nyawa? Baiklah, Zhao Yu melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat papan tulis. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, simpan energimu. Hei, ada apa dengan sikapmu? Cui Lizu mengangkat teleponnya dan mengarahkannya ke Zhao Yu. Apa kau percaya aku bisa menelepon Suster Miao sekarang? Coba saya tanya, apa kamu tidak tahu tempat seperti apa Mahazaya itu? Berapa banyak wartawan asing yang sudah tewas di sana? Dan, tahukah kamu bahwa ada organisasi yang menentang orang Tionghoa? Mengapa kamu terlibat dalam air berlumpur itu? Petik 2. Zhao Yu meraih pergelangan tangan Cui Lizu dan berkata dengan tidak sabar, Cui, aku sedang menyelidiki kasus Mia sekarang, oke. Itu semua bagian dari pekerjaanku. Aiyoyo, kau benar-benar pintar berdalih. Cui Lizu menggelengkan kepalanya. Leher asisten itu dipatahkan oleh seseorang. Tidakkah menurutmu ini lebih menakutkan daripada Gu Mantong? Petik 2. Tes, Zhao Yu berbalik dan terus memikirkan kasus itu. Petik 2. Kau, Cui Lizu berbalik dengan enggan dan merengut dengan marah. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Cina begitu besar sampai kau tidak bisa muat lagi, kan? Benar. Kasus pembunuhan Gu Mantong adalah kasus yang belum terpecahkan di dunia. Jika kau bisa memecahkannya, kau akan menjadi detektif kelas dunia. Tapi bos, kata Cui Lizu sambil bertepuk tangan. Kalau kamu mati, mereka semua juga mati. Apa gunanya punya gelar detektif kelas dunia? Diam, dasar mulut gagak. Pergi, pergi, pergi. Zhao Yu meraih tangan kecil Cui Lizu dan menutup mulutnya. Cui Lizu meronta selama beberapa detik, lalu menepis tangan besar Zhao Yu dan melanjutkan, aku tahu kau mendapat dukungan dari dinas rahasia, tapi itu kan di Mahazaya. Bahkan dengan dinas rahasia pun, itu tidak mungkin sepenuhnya aman, kan? Lagi pula, dinas rahasia punya anggaran. Mereka pasti gila karena setuju kamu pergi ke Mahazaya untuk menyelidiki kasus ini. Kita tidak akan ke Bangkok, Jakarta, Osaka, atau Singapura. Bisakah kamu tidak membahas penyimpangan Qi? Hei, Didi. Saat Cui Lizu hendak membujuknya, ponsel Zhao Yu berdering. Zhao Yu melihat ide penelepon, lalu segera mendorong Cui Lizu ke samping dan menjawab panggilan. Zhao Yu, aku sudah menerima lamaranmu, suara Miao Kun terdengar dari telepon. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Kamu akan pergi ke Mahazaya. Benar, kata Zhao Yu, meskipun aku tidak bisa 100% yakin itu ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Gu Mantong yang sebenarnya, aku tetap berpikir perlu melakukan perjalanan ke sana. Melihat Cui Lizu menatapnya dengan tatapan membunuh, Zhao Yu berbalik dan berjalan ke sudut yang tenang. Saya sudah melakukan riset. Setelah kasus pembunuhan Gotong, Mia dan timnya pergi ke sana untuk menyelidiki, dan mereka tinggal di sana selama lebih dari 50 hari. Meskipun kami tidak menemukan pembunuhnya pada akhirnya, saya pikir mereka pasti menemukan beberapa petunjuk penting di sana,
atau menemukan sesuatu yang istimewa. Jadi, selama aku menemukan orang yang berbicara dengan Mia, aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Bahkan jika, pada akhirnya, ini tidak ada hubungannya dengan pembunuh Gumantong, setidaknya kita bisa mengetahui tentang kematian Mia. Petik 2. Lagi pula, Mia meninggal di Xiangjiang. Bagaimana kalau ada konspirasi melawan kita di balik ini? Baiklah, aku tahu. Miao Kun berpikir sejenak dan berkata, tapi, kamu seharusnya tahu bahayanya masalah ini, kan? Untuk Departemen Kriminal, memang berbahaya, tapi untuk dinas rahasia, Zhao Yu datang ke sudut kantor dan berkata dengan tenang, seharusnya semua itu tugas normal, kan? Petik 2. Untuk negara normal, tentu saja itu misi normal. Miao Kun menjelaskan, tapi untuk negara abnormal, itu bukan tugas normal. Apakah kamu lupa betapa sulitnya bagi kami di Vacheria? Lalu bagaimana dengan ketidakberdayaan kita di rumah dosa? Itulah sebabnya aku membicarakannya denganmu. Zhao Yu merendahkan suaranya, ayah mertua, sudahkah kau memberitahu kekasihmu? Kau seharusnya tahu kenapa aku bekerja begitu keras, kan? Aku tahu, kata Miao Kun dengan penuh emosi. Aku tidak menyangka kau bisa menepati janjimu. Pantas saja putriku menyukaimu. Tentu saja, kejujuran adalah hal terpenting dalam dunia tinju. Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata, di Afrika Utara, kami berjanji kepada wanita Prancis itu bahwa kami akan membantunya menyelidiki kasus yang belum terpecahkan di dunia. Katakan padaku, bukankah aku melakukan semua ini untukmu? Kalau tidak, kalau dia terus mengejekmu tentang hal ini di masa depan, kau tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun lagi. Petik 2. Yah, kau tahu betapa kerasnya aku, Miao Kun tertawa tanpa malu. Wanita itu banyak mengambil keuntungan dariku terkait masalah Londi. Soal janji itu, kenapa kau menganggapnya begitu serius? Bukannya kita tidak akan menepati janji kita. Kita hanya perlu mencari alasan untuk menolaknya, dan semuanya akan berakhir. Di zaman sekarang, orang yang berhutang adalah bosnya. Pergi sana, kata Zhao Yu serius, aku, Zhao Yu, seorang detektif, dan aku pria terhormat. Aku menepati janjiku. Sekarang aku punya kesempatan bagus, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas budi padanya. Baiklah, Miao Kun tertawa licik. Kau pikir aku tidak mengenalmu? Lagi pula, kau tetap suka memecahkan kasus. Kalau kau tidak suka sesuatu, bahkan 8 kuda pun tidak bisa menarikmu. Hehehe, ayah mertua mengenalku dengan baik. Wahaha, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku mengerti, kata Miao Kun. Sebenarnya, Juliet bahkan lebih cemas daripada kamu. Dia terus memantau beritamu. Aku sudah bicara dengannya. Dia bilang dia punya kantor di Mahasaya. Dia tidak hanya bisa menjamin keselamatanmu, tapi juga bisa memberimu bantuan. Dan, dia akan secara pribadi pergi ke Mahasaya untuk membantu Anda memecahkan kasus ini. Petik 2. Bahkan jika kasus ini tidak ada hubungannya dengan kasus anak Gumen, kata Miao Kun, dia tetap akan membantu kita. Aku pergi. Jadi kau sudah mengatur semuanya, Pak Tua Jiang. Zhao Yu memarahi Miao Kun, lalu mendesah. Tapi, wanita ini bahkan lebih gigih daripada aku. Kasus anak Gumen tidak ada hubungannya denganku, dan sepertinya juga tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan bersedia menggunakan sumber daya negara untuk kasus ini. Untuk apa dia melakukan ini? Petik 2. Hanya untuk memenuhi permintaan terakhir Grim. Petik 2. Apakah dia berselingkuh dengan Grim? Miao Kun mendengus. Aku tidak tahu, tapi aku kenal wanita ini. Ini bukan keras kepala, ini ambisi. Anda tidak tahu, tetapi dia ingin meningkatkan status internasionalnya dengan memecahkan kasus-kasus dunia yang belum terpecahkan, dan dengan demikian, lebih meningkatkan kariernya. Petik 2. Oh, begitu, seru Zhao Yu, wanita ini tidak sederhana. Jadi, kata Miao Kun, kalau kamu sampai di Mahasaya, kamu harus tetap terjaga. Jangan sampai kamu terpesona oleh wanita itu dan lari ke tempat tidurnya. Bab 1777, Mahasaya. 3 hari kemudian, di Bandara Xiangjiang.
Zhao Yu sedang menunggu penerbangannya ke Mahasaya. Sejujurnya, Ding Lan, yang bersandar di bahunya, berkata dengan malas, aku benar-benar tidak menyukai wanita Perancis itu. Ya, aku juga tidak suka. Zhao Yu menepuk bahu kakak iparnya dan berkata, menurutku, agen rahasia adalah tipe yang duduk tegak dan berdiri tegak, tapi kau. Kenapa kau tampak kurus kering hari ini? Apa kau lelah? Setiap kali Ding Lan mendekatinya dan melakukan sesuatu yang intim, jantung Zhao Yu akan berdebar kencang. Dia pikir dia kebal terhadap gadis-gadis cantik, tapi dia tetap merasa sedikit tidak nyaman menghadapi wanita cantik kelas atas seperti Ding Lan. Jangan konyol. Ding Lan memegang lengan Zhao Yu dengan penuh kasih sayang dan bahkan menghambur ke dalam pelukannya. Ia memejamkan mata dan berkata, agen rahasia juga manusia. Tidak bisakah kau bersikap manis? Kakak ipar, perjalanan kita ke Mahasaya kali ini berbeda dengan perjalanan kita ke Maroko. Kenapa kita tidak menggunakan identitas pasangan untuk menutupinya? Pasangan? Zhao Yu mengungkapkan pikirannya. Aku hanya takut aktingnya akan menjadi kenyataan, aku tidak punya banyak kendali diri, jadi sebaiknya kau tidak mengujiku. Petik 2. Jika aku tidak bisa mengendalikan diri, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada adikmu? Petik 2. Lagi pula, ayah baptismu mengirimmu untuk ikut denganku dan mengawasiku. Dia tidak bilang apa-apa tentang menggodaku, kan? Hehe, Ding Lan sepertinya sengaja melakukannya, lalu kembali meringkuk dalam pelukan Zhao Yu. Inilah yang kusuka darimu, kakak ipar. Kau terlihat seperti berandalan, tapi kau selalu berpegang teguh pada prinsipmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mendapatkan Melora dan Gena. Sebenarnya, aku tahu kau sangat menyayangi adikku, Miao. Aku sangat iri padamu, bahkan sedikit cemburu. Begitukah? Zhao Yu menggendong Ding Lan di tangannya. Kalau begitu, kau tidak perlu mengujiku, kan? Tidak. Ding Lan mendorong Zhao Yu dan berlari ke pelukannya lagi. Tidak mudah bagiku untuk menyelesaikan misi dengan kakak ipar. Jika aku tidak melakukan apapun, bagaimana aku bisa menghadapi adikku? Logika macam apa ini? Tanya Zhao Yu. Untuk operasi Mahasaya kali ini, kata Ding Lan sambil berbaring di pelukan Zhao Yu. Dinas rahasia hanya mengizinkan 3 agen khusus untuk ikut bersama kami. Mereka semua veteran yang telah bekerja di Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Saat kami tiba, mereka akan datang membantu kami. Lalu, tanya Zhao Yu, wanita Perancis itu juga menunggu kita di bandara. Apakah ini pantas? Apa yang perlu dikhawatirkan? Ding Lan berkata dengan acuh tak acuh. Kita hanya akan menyelidiki sebuah kasus. Kita lihat saja apa kata wanita itu. Baiklah, aku tidak peduli dengan yang lain. Zhao Yu mengeluarkan buku catatannya. Lanjutkan selidiki kasusku. Ya, jadilah detektif yang baik, kata Ding Lan. Sudahkah kau memikirkan apa yang akan kita lakukan saat kita sampai di sana? Hal pertama adalah menemukan orang yang berbicara dengan Mia di telepon. Dialah kunci misi ini, kata Zhao Yu. Kedua, aku ingin pergi ke lokasi kasus pembunuhan Gumantong. Pada tahun 2015, kasus pembunuhan Gumantong terakhir ada di sana. Aku berusaha mengingat detail percakapanku dengan Mia beberapa hari terakhir ini. Aku ingat waktu aku mengingatkannya untuk menyelidiki beberapa kasus terakhir, ekspresinya pasti berubah, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Jadi, menurutmu kasus pembunuhan Gumantong yang terjadi di Mahasaya agak mencurigakan? Tanya Ding Lan. Seharusnya begitu. Zhao Yu menjawab dengan yakin, kalau tidak, setelah aku pergi, Mia tidak akan menghubungi polisi Mahasaya secepat ini. Bukan itu yang aku khawatirkan, tapi, kata Ding Lan. Yang paling menakutkan adalah Mia terbunuh tepat setelah dia menelepon. Pikirkanlah, bahkan jika Mia tahu kebenaran kasus Gumantong, dia tidak akan dibunuh, kan? Aku mengerti. Zhao Yu mengangguk. Jika memang karena panggilan telepon ini, berarti ada sesuatu yang lebih kuat di balik kasus ini. Tetapi semakin seperti ini, semakin kita harus mencari tahu kebenarannya. Petik 2. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari seorang detektif gila. Ding Lan berbaring di pelukan Zhao Yu dan menepuk kepala Zhao Yu dengan lengannya yang panjang. Aku di pihakmu. Petik 2.
Mahazaya terletak di Asia Tenggara. Pulau tropis ini luas, berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Penduduk setempat berbicara bahasa Melayu, tetapi bahasa Inggris, Prancis, dan Mandarin juga sangat populer. Penerbangan dari Xiangjiang ke bandara memakan waktu kurang dari 3 jam. Ketika Zhao Yu dan Ding Lan keluar dari bandara, mereka tiba-tiba merasakan hembusan angin tropis menerpa wajah mereka. Saat itu sekitar pukul 7 malam. Selain cuaca yang panas, Zhao Yu juga menemukan sesuatu yang berbeda dari tempat lain. Kepolisian di bandara beberapa kali lebih banyak daripada bandara biasa. Ada tentara bersenjata lengkap di mana-mana, dan banyak kendaraan militer bersenjata terparkir di luar bandara. Zhao Yu tahu bahwa meskipun Mahazaya telah membentuk rezim baru, situasinya belum stabil. Partai politik baru berusaha menjaga stabilitas, tetapi kekuatan lama masih gelisah, dan situasinya sangat tegang. Begitu mereka keluar dari lorong, Zhao Yu dan Ding Lan bertemu dengan agen mereka. Yang mengejutkan Zhao Yu, ketiga agen rahasia itu tinggi dan pendek, kurus dan gemuk. Mereka tampak sangat biasa, dan sama sekali tidak terlihat seperti agen rahasia. Ketiganya berkulit gelap dan penampilannya tidak terawat. Kalau tidak tahu lebih baik, mereka pasti mengira mereka semua pedagang kaki lima. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Zhao Yu segera menyadari bahwa agen rahasia sungguhan tidak bisa dikenali sekilas. Pantas saja Ding Lan terus memegang lengannya, seolah-olah dia pacarnya. Kelimanya bertemu dan mengobrol sebentar, lalu berjalan keluar bandara bersama untuk menemui Juliet di lokasi yang ditentukan. Pihak Juliet bahkan lebih aneh lagi. Mereka membawa mobil van berita berlogo media Prancis. Setelah dia masuk, dia melihat Juliet dan timnya menunggunya. Melihat Zhao Yu masuk ke dalam mobil, Juliet langsung memeluk Zhao Yu dengan hangat. Bahunya yang lebar dan lengannya yang kuat hampir membuat Zhao Yu pingsan. Detektif Tiongkokku tersayang, mimpiku telah menjadi kenyataan. Aku sangat senang. Setelah melepaskannya, Juliet mengungkapkan kegembiraannya. Aku sudah menunggu kesempatan untuk bekerja denganmu. Aku juga. Zhao Yu segera mencari tempat yang agak jauh dari Juliet dan duduk. Mobil pun menyala, dan Juliet memperkenalkan anggota timnya kepada Zhao Yu dan yang lainnya satu persatu. Orang-orang ini semuanya menyamar sebagai karyawan sebuah stasiun televisi Prancis, dan masing-masing dari mereka tampak biasa saja. Namun, Zhao Yu tahu bahwa orang-orang ini jelas merupakan agen rahasia, dan tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Demi sopan santun, Zhao Yu juga memperkenalkan anggota timnya satu sama lain. Kedua belah pihak saling mengangguk, dan suasananya cukup harmonis. Seperti dugaan Ding Lan, mereka datang ke sini hanya untuk memecahkan kasus, bukan untuk menyelesaikan misi dari Mission Impossible. Karena itu, tidak banyak konflik kepentingan di antara mereka, dan mereka pun rukun. Suster Su. Setelah tenang, Zhao Yu langsung ke intinya. Aku sudah menceritakan semuanya tentang situasinya. Sekarang, mari kita bicarakan rencanamu. Bab 1778, Kejahatan Terakhir. Mobil siaran berita membawa Zhao Yu dan yang lainnya ke Hotel Hilton di pusat kota, salah satu dari sedikit hotel mewah di seluruh Mahazaya. Orang-orang yang menginap di hotel itu pada dasarnya adalah pengusaha dan politisi dari negara-negara Eropa dan Amerika. Meskipun saat itu sedang masa kritis, hotel sudah kekurangan kamar dan banyak tamu. Juliet sudah memesan kamar untuk Zhao Yu dan Ding Lan. Karena ketiga pria itu punya rencana sendiri, mereka tidak menginap di hotel yang sama. Namun, entah sengaja atau karena tidak ada kamar tamu, Juliet mengatur agar Ding Lan dan Zhao Yu menginap di kamar yang sama. Saat itu, Ding Lan sedang mandi di kamar mandi, sementara Zhao Yu sedang membawa sebotol anggur merah ke balkon. Dari balkon, orang bisa melihat jalan-jalan kota Mahazaya. Karena telah dikucilkan oleh komunitas internasional selama bertahun-tahun, perekonomian Mahazaya sangat terbelakang. Bahkan di ibu kota, hanya ada sedikit gedung yang sangat tinggi. Zhao Yu bisa melihat lingkungan kumuh di kejauhan, yang penuh sampah. Jauh berbeda dengan tempat tinggalnya. Baru-baru ini, karena alasan politik, jam malam telah diberlakukan di wilayah setempat.
Warga sipil dilarang keluar rumah setelah pukul 8 malam. Karena itu, jika dilihat dari balkon, selain kendaraan militer dan tentara yang berjaga, tidak ada orang lain. Hampir tidak ada mobil di jalan. Zhao Yu mengalihkan pandangannya. Ia menyesap anggur merahnya dan memikirkan langkah selanjutnya. Saat makan malam, Juliet menjelaskan rencana mereka kepada Zhao Yu. Keesokan harinya, mereka akan pergi ke Biro Garda Nasional Mahazaya sebagai reporter untuk mencari tahu sumber panggilan telepon Mia. Meskipun mereka telah melakukan persiapan sebelumnya dan memberitahu pihak lain, bagaimanapun juga, itu adalah kantor kepolisian nasional. Ketika mereka tiba di sana, mereka harus bertindak dengan sangat hati-hati. Selain itu, misi ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Lagi pula, Mia mungkin telah kehilangan nyawanya karena panggilan telepon ini. Karena itu, mereka tidak dapat menggunakan metode langsung untuk menemukan orang tersebut secara langsung. Mereka hanya dapat menyelidiki secara diam-diam. Bahkan perkara pembunuh Gu Mantong pun harus dikontrol dan tidak boleh diucapkan sembarangan. Oleh karena itu, Zhao Yu memikirkan apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia katakan keesokan harinya agar tidak mendapat masalah. Saat itu, Ding Lan baru saja keluar dari kamar mandi. Berbalut handuk mandi, ia memancarkan kecantikan alaminya. Tubuhnya begitu memikat, dan bahkan Zhao Yu pun tak kuasa menahan air liurnya saat melihatnya. Mengetuk, Ding Lan mengeluarkan pistolnya dari handuk mandi dan meletakkannya di meja rias. Ia lalu mulai merias wajahnya di depan cermin. Apa-apaan ini? Seru Zhao Yu. Kau bahkan membawa pistol saat mandi. Itu cuma kebiasaan, kata Ding Lan. Kakak ipar, kamu harus hati-hati di masa depan. Saat di lapangan, kamu tidak boleh meninggalkan senjatamu. Kamu harus selalu waspada. Oh, Zhao Yu mengangguk. Kita akan pergi ke kamar wanita Prancis itu nanti, kan? Tanya Ding Lan, dari apa yang kau katakan tadi, sepertinya mereka hanya ingin mengundangmu, kan? Apakah tidak sopan jika kamu membawaku ke sana? Petik 2. Tidak, kau harus ikut denganku. Kata Zhao Yu, dia bilang ingin membahas kasus Gu Mantong denganku, makan malam, dan minum anggur merah. Jelas dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Tidak mungkin. Ding Lan tersenyum. Bukankah kamu seorang detektif? Dia benar-benar ditakuti oleh seorang wanita Prancis. Mungkinkah kamu takut dia akan memakanmu? Aku tidak takut, tapi aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Kalau dia mau pakai kekerasan, aku mungkin. Puff. Nona Ding tidak bisa menahan tawa. 15 menit kemudian, Zhao Yu dan Ding Lan yang berpakaian rapi memasuki kamar Tuo Qiang. Kamar Juliet bukan presidential suite, tapi tetap saja sangat besar. Begitu Zhao Yu dan Ding Lan masuk, mereka melihat anak buah Juliet sedang bermain kartu di meja, dan beberapa sedang minum bir dan menonton TV. Suasananya sangat ramai. Ayo, ke sini, Juliet mengenakan piyama sutra dengan tepi sifon putih, dan dia dengan antusias memimpin Zhao Yu dan Selina ke kamar tidur. Sayang, kata Juliet penuh kasih sayang sambil menyerahkan setumpuk dokumen kepada Zhao Yu. Ini detail kasusnya. Agen kami sudah berusaha keras untuk menemukannya. Oh, Zhao Yu mengambil informasi itu dan membolak-baliknya, tetapi selain foto-foto itu, dia tidak mengerti apapun. Semuanya dalam bahasa Jepang. Zhao Yu, Juliet akhirnya berhenti tersenyum dan berkata dengan serius dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya, untuk kenyamanan komunikasi, bisakah kita berbicara dalam bahasa Inggris? Kalau begitu bicaralah dalam bahasa Prancis. Zhao Yu segera menggunakan penerjemah waktu nyata, lalu berbicara dalam bahasa Prancis standar, ini lebih nyaman. Ding Lan tertegun. Petik 2. Dia pikir dia sangat mengenal Zhao Yu, tapi dia tidak pernah menyangka Zhao Yu bahkan bisa berbahasa Prancis. Lalu, Juliet melirik Ding Lan. Tidak masalah, aku bisa, Ding Lan menjawab dengan cepat dalam bahasa Prancis. Bagus sekali. Juliet mengangguk kagum, lalu menunjuk informasi itu dan berkata, pada bulan April tahun 2015, di wilayah perkotaan Mahazaya, ibu kota, terjadi kasus pembunuhan kambing. Setelah evaluasi oleh polisi setempat dan para ahli internasional,
mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa kasus ini adalah hasil kerja pembunuh Gu Mantong yang terkenal kejam. Polisi segera meluncurkan penyelidikan, tetapi seperti semua kasus lainnya, mereka tidak mencapai kesimpulan apapun. Korbannya adalah ketua asosiasi kuda setempat, namanya Malaksi. Dia punya reputasi tertentu di daerah itu, jadi kasus ini sempat menggemparkan saat itu. Saat Juliet menjelaskan kasusnya, Zhao Yu melihat-lihat foto-fotonya. Meskipun semuanya fotokopi, ia masih bisa melihat dengan jelas bahwa kasus pembunuhan Gu Mantong yang asli sangat berbeda dari dua kasus pembunuhan Gu Mantong palsu yang pernah ia tangani di Xiangjiang. Wajah korban asli kasus anak Goman sangat mengerikan. Raut wajahnya terdistorsi dan tulang-tulangnya terkilir, seolah-olah ia telah menderita sakit parah sebelum meninggal. Gambaran kematian seperti itu akan membuat siapapun yang melihatnya merasa sangat tidak nyaman. Zhao, kata Juliet, aku sudah mencari informasi dari tahun itu, dan Mia juga terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Saat itu, meskipun Mia juga seorang ahli dalam kasus Gu Mentong, dia bukan pengawasnya. Dia terlibat dalam penyelidikan bersama tim investigasi kriminal Thailand, dan penanggung jawabnya bernama Kikun. Selain pihak Thailand, Filipina juga mengirimkan polisi untuk berpartisipasi dalam penyelidikan karena ada juga kasus pembunuhan Gu Mantong di Filipina sebelum insiden Mahasaya. Saat itu, Mia dan yang lainnya tinggal di Mahasaya selama lebih dari 3 bulan. Karena tidak menemukan apapun, mereka terpaksa kembali. Sejak saat itu, Mia tidak pernah datang ke Mahasaya lagi, dan kasus itu menjadi lagu unik pembunuh Gu Mantong, tidak pernah terlihat lagi. Oh, Zhao Yu sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia bertanya pada Juliet, apakah informasi ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus ini. Saya pikir, karena Mia sudah bertahun-tahun tidak ke Mahasaya, mungkinkah orang yang meneleponnya adalah polisi kriminal setempat yang bertugas menyelidiki kasus tersebut. Petik 2. Ya, itu masuk akal. Juliet mengangguk dan berkata, kita akan menyelidikinya sekarang. Jika kita bisa menemukan orang ini sebelumnya, itu akan melegakan. Pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia segera menunjuk ke bagian tertentu dari informasi itu dan berkata, bagaimana kau menjelaskannya? Dulu, tersangka pernah ditemukan dalam kasus ini. Dan ada lebih dari satu. Tidak mungkin. Mata Juliet hampir keluar dari rongganya. Itu bahasa Melayu. Kau bisa mengerti. Bab 1779, perbedaannya. Ini bukan pertama kalinya ada tersangka, kata Juliet. Untuk kasus pembunuhan berantai dengan lebih dari 20 korban, kurasa wajar saja kalau ada beberapa tersangka, kan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kata Zhao Yu, aku pernah mengobrol dengan Mia. Ketika aku mengingatkannya untuk menyelidiki kasus ini secara terbalik, dia mengatakan sesuatu kepadaku. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa kasus terakhir pembunuh Gu Mantong, situasinya memang berbeda dari sebelumnya. Dia menduga tubuh si pembunuh bermasalah, atau mentalitasnya telah berubah. Sayang sekali saya tidak menanyakan secara detail apa saja permasalahan dan perubahan yang terjadi. Oh, apa dia bilang begitu? Juliet berpikir sejenak dan berkata, jadi, menurutmu ini tentang tersangka? Saya sudah membaca semua berkas yang Anda berikan tentang kasus Gu Mentong, tapi saya tidak melihat perbedaan antara beberapa kasus terakhir dan kasus-kasus sebelumnya. Zhao Yu berkata terus terang, jadi, saya menduga bahwa yang dimaksud Mia adalah, apakah dia merujuk pada tersangka? Tidak, maafkan aku. Juliet tergagap. Zhao, begini, semua berkas yang kuberikan padamu diperoleh Grimm melalui cara-cara yang tidak lazim. Banyak yang tidak lengkap, dan beberapa palsu. Oh, kenapa? Tanya Zhao Yu bingung. Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Juliet merentangkan tangannya tanpa daya. Karena korban tidak mati karena dicekik, melainkan gagal jantung atau pecahnya otot jantung akibat syok. Semua orang mati ketakutan setengah mati. Jika rumor ini menyebar, pasti akan menimbulkan kepanikan besar-besaran di antara masyarakat. Ini tabu bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mereka lebih suka diam-diam setuju bahwa ia dicekik sampai mati daripada mengungkapkan penyebab kematian yang sebenarnya.
Dicekik sampai mati, setidaknya ini pembunuhan. Itu ulah manusia. Jadi, kau sudah tahu kalau kau ketakutan setengah mati. Zhao Yu memutar matanya, tapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku tahu kau tidak percaya padaku, aku tidak akan datang ke Mahasaya. Jangan terlalu dipikirkan, kata Juliet. Kamu seharusnya bisa mengerti apa yang kupikirkan. Kamu menangani kasus Londi dengan sangat baik sampai-sampai kamu hampir meninggalkan kami semua. Jadi, mengenai masalah Gu Mantong, aku harus menyimpan beberapa kartu di lengan bajuku, kan? Hehe, kasus Londi itu demi uang, dan Gu Mantong sudah mulai untung lagi. Zhao Yu berkata dengan nada sinis, ketika kamu menjadi presiden di masa depan, jangan lupakan keuntungan menjadi saudara. Hahaha, Juliet tertawa. Kamu pintar sekali bicara, Zhao. Tujuanku sangat sederhana. Asal aku bisa jadi kepala polisi nanti, aku akan puas. Saya tidak mengerti. Ada begitu banyak kasus terkenal yang belum terpecahkan di Eropa, kata Zhao Yu. Tapi Anda memilih kasus Asia Tenggara sebagai kasus utama Anda. Bukankah itu agak konyol? Bahkan jika kita memecahkan kasusnya, apakah itu benar-benar dapat membantumu mencapai puncak? Petik 2. Hahaha, sayangku. Juliet menggelengkan kepalanya. Kau melenceng dari topik. Kita profesional saja, iya. Oke, bersikaplah lebih profesional, kata Zhao Yu. Jadi, di salon detektif, tidak ada orang lain yang tahu penyebab sebenarnya kematian korban dalam kasus Go Mantong. Saya rasa topik ini masih agak jauh. Kata Juliet serius, setelah menerima pesanmu. Saya mempelajari kembali beberapa kasus terakhir. Saya menyadari bahwa beberapa kasus terakhir memang sedikit berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Oh, apa bedanya? Tanya Zhao Yu. Itu, Juliet membuka foto-foto di dalam berkas dan berkata kepada Zhao Yu, pada tahap awal kasus pembunuhan anak Goman, si pembunuh sangat berhati-hati, hampir paranoid, dan menjaga tempat kejadian perkara tetap bersih. TKP sebelumnya sangat bersih. Kecuali korban dan Gu Mentong di pelukannya, hampir tidak ada yang bergerak di TKP. Namun, dalam kasus-kasus selanjutnya, TKP berubah. TKP tidak lagi sebersih sebelumnya. Awalnya, hanya bangku yang jatuh, atau pintunya tidak tertutup. Juliet menunjuk foto itu. Tapi kemudian, suasana menjadi semakin kacau. Kaca pecah, gelas air jatuh, dan meja, bangku, panci, dan wajan semuanya terlempar ke tanah. Sepertinya terjadi perkelahian sengit di tempat kejadian. Oh, Zhao Yu tiba-tiba menarik perhatiannya dan bergumam, sepertinya memang ada yang salah dengan tubuh pembunuhnya. Dalam kasus terakhir, kata Juliet, tidak hanya suasananya kacau, tetapi juga terjadi perkelahian. Bahkan korban mengalami luka-luka sekunder. Kerusakan sekunder. Korban sebelumnya hanya memiliki bekas cekikan di leher mereka, kata Juliet. Dalam kasus terakhir ini, terdapat memar di tubuh mereka, dan ada beberapa bekas cekikan di leher mereka. Mereka tidak sebersih sebelumnya. Ini artinya, kata Zhao Yu, pembunuhnya sudah tua, jadi dia tidak sekejam dulu, dan almarhum hampir membalikkan keadaan. Jadi, dia sangat takut sehingga dia tidak berani membalikkan keputusan lagi. Aku tidak bisa menyangkal bahwa itu mungkin. Itu juga bisa jadi penyakit, tapi... Mata Juliet berbinar. Ada hal lain yang sangat penting. Apa artinya? Itu artinya spekulasi kita sebelumnya salah, kata Juliet. Dulu kita menduga kasus Go Mantong mungkin disebabkan oleh sebuah geng, dan ada lebih dari satu pembunuh. Tapi sekarang, sepertinya hal ini tidak terjadi. Oh, kau benar. Hanya ada satu pembunuh. Kata Zhao Yu, satu orang membunuh lebih dari 20 orang tanpa meninggalkan jejak. Orang ini, sungguh hebat. Tentu saja, kata Juliet. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kasus tidak terpecahkan, dan itu juga terkait dengan teknologi investigasi kriminal setempat. Selain itu, kurangnya kamera pengawas dan peralatan lainnya adalah salah satu alasannya. Memang, jika itu ada di negara kita, kata Zhao Yu, setan pembunuh seperti itu pasti sudah ditangkap sejak lama. Jadi, kata Juliet, kamu benar.
Meskipun si pembunuh sudah berhenti melakukan kejahatan, kita masih punya banyak hal untuk diselidiki. Mungkin kebenaran tersembunyi di tempat yang tidak kita sadari. Asal kita menemukannya, kita bisa mengungkap kebenaran kasus tertinggi di Asia Tenggara. Lalu, Zhao Yu mengangkat informasi di tangannya dan berkata dengan serius, soal tersangka yang disebutkan dalam kasus terakhir, kuharap kalian bisa menemukan semuanya. Kita akan menyaringnya lagi untuk melihat apakah ada masalah di sini. Juliet baru saja mengangguk ketika bawahannya memasuki rumah sambil membawa laptop. Ternyata anak buahnya telah menemukan petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Gumantong. Di antara mereka, terdapat 5 pimpinan tingkat tinggi, lebih dari 10 petugas polisi tingkat menengah, dan lebih dari 40 detektif kepolisian kriminal. Kurasa, Zhao Yu melihat daftar nama dan berkata, orang yang berbicara dengan Mia di telepon bukanlah petugas polisi biasa. Jadi, kita harus menyaring mereka dari para pemimpin tingkat menengah dan tinggi untuk melihat siapa di antara mereka yang masih bekerja di Biro Garda Nasional. Baiklah, kata Juliet, kalau kita bisa menemukan pria ini sekarang, kita tidak perlu mengambil risiko pergi ke kantor polisi mereka besok. Bab 1780, peristiwa besar lainnya. Pada tengah malam, Zhao Yu dan Ding Lan ada di kamar mereka. Artinya, Ding Lan melihat informasi di ponselnya dan berkata kepada Zhao Yu, besok, ketika kita pergi ke pos penjagaan garnisun, tujuan utama kita adalah menyelidiki kelima orang ini. Petik 2. Tapi, bagaimana aku harus menyelidikinya? Berputar-putar atau langsung ke intinya? Ding Lan berkata dengan cemas, aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya dengan berputar-putar, tapi aku khawatir aku akan membuat musuh waspada jika aku langsung ke intinya. Ini akan sangat merepotkan. Kita tidak perlu khawatir tentang itu, kata Zhao Yu. Wanita Prancis itu seharusnya sudah memutuskan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kita lihat saja nanti. Yang kutakutkan sekarang adalah kematian Mia tidak ada hubungannya dengan orang ini. Kalau begitu, kita semua akan mendapat masalah besar. Benar, kata Ding Lan. Kakak ipar, aku punya firasat buruk tentang ini. Berjanjilah padaku, setelah terbukti bahwa kematian Mia tidak ada hubungannya dengan Mahazaya, kita akan segera kembali. Jangan ikut campur lagi dalam masalah Gumantong. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada gunanya menyelesaikannya. Sebaiknya kau tidak keras kepala. Zhao Yu mengangguk. Dia merasakan hal yang sama, terutama setelah percakapannya dengan Juliet. Sejauh ini, dia masih belum mengerti mengapa Juliet begitu tertarik dengan kasus anak Goman. Mereka bahkan tidak ragu menggunakan agen khusus negara mereka yang luar biasa dan berbagai sumber daya, serta mengambil risiko besar. Dia merasa bahwa bahkan jika Juliet ingin menggunakan kasus anak Goman untuk meraih kekuasaan, itu akan terlalu mengada-ada. Oleh karena itu, ia tak bisa tidak khawatir bahwa perempuan Prancis ini memiliki motif lain yang tak diketahui. Entah terkait politik atau dendam pribadi. Tapi apapun pilihannya, itu tidak baik untuknya. Perasaan Zhao Yu adalah, bahkan sebelum penyelidikan kasus Gumantong resmi dimulai, sudah ada banyak hal yang berada di luar kasus itu sendiri. Tampaknya ada alasan mengapa kasus pembunuhan berantai ini, yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan memakan korban lebih dari 20 orang, menjadi kasus yang belum terpecahkan. Jadi, dia sepenuhnya setuju dengan saran Ding Lan. Begitu mereka tahu bahwa kematian Mia tidak ada hubungannya dengan Mahazaya, mereka akan mencari alasan untuk pergi. Kakak ipar, Ding Lan mengeluarkan pistol dan menyerahkannya kepada Zhao Yu, bawa saja besok untuk membela diri. Tapi, Zhao Yu mengambil pistolnya. Apa kau salah? Kita akan pergi ke kantor polisi besok, dan kita bahkan membawa senjata. Tidak apa-apa, jelas Ding Lan. Juliet dan yang lainnya membawa senjata. Di Mahazaya, orang asing diperbolehkan membawa senjata karena beberapa tempat tidak aman. Mereka menganjurkan orang asing untuk melindungi diri mereka sendiri. Baiklah, Zhao Yu menyimpan senjatanya dan berkata dengan santai, kalau begitu, ayo kita tidur dan istirahat. Setelah mengatakannya, Zhao Yu tercengang. Ia tak menyangka akan salah mengira Ding Lan sebagai Miao Ying dan berkata, meong-meong. Oh,
Tidak, salah. Zhao Yu cepat-cepat melambaikan tangannya, lalu mendesah tak berdaya. Apa kau memperlakukanku seperti adikku sendiri? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, kata Ding Lan dengan tenang. Aku akan tidur saja di bawah selimut. Setelah itu, Ding Lan melepas bajunya dan bersembunyi di bawah selimut. Zhao Yu memeluk selimutnya dan berlari ke sofa. Keesokan paginya, Zhao Yu bangun sangat pagi. Meskipun dia sekamar dengan kakak iparnya, dia cukup berpikiran terbuka, jadi dia tidur nyenyak tadi malam. Alasan dia bangun pagi adalah karena dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sekarang setelah masa pendinginan 5 hari berakhir, dia bisa mendapatkan heksagram baru. Itu adalah momen kritis dalam penyelidikan, jadi bagaimana mungkin dia tidak membuka heksagram. Oleh karena itu, Zhao Yu membuka heksagram baru di benaknya tanpa perlu membuka matanya. Pada akhirnya, setelah membuka heksagram, umpatan Zhao Yu terdengar dari ruangan itu. Ya Tuhan, kau tidak bisa bermain seperti ini. Wus! Mendengar umpatan Zhao Yu, Ding Lan melompat dari tempat tidur, tangannya menggenggam pistol dengan erat. Namun, setelah melihat Zhao Yu tampak berbicara dalam tidurnya, Ding Lan berbaring malas. Sialan, Zhao Yu mengumpat dalam hati, bos sistem, kau benar-benar membenciku sampai mati. Tepat ketika aku sangat membutuhkanmu, kau memberiku heksagram Kun Qian. Ini benar-benar. Setelah menghela napas panjang, Zhao Yu mengalihkan pandangannya ke antarmuka sistem dan melihat 3 kata besar muncul di area heksagram, Kun Qian Gen. Cek. Mengenai super heksagram standar ini, Zhao Yu memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Terkadang ia menantikannya, terkadang ia takut, dan terkadang ia terdiam. Tapi bagaimanapun perasaannya, kemunculan heksagram super itu tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa tren masa depan Zhao Yu akan sangat berbahaya, bahkan bisa mengguncang dunia. Sepertinya, perjalanannya ke Mahazaya kali ini benar-benar keputusan yang tepat. Munculnya heksagram Gen menandakan akan ada terobosan besar dalam kasus ini. Namun Zhao Yu tidak tahu apakah kasus yang disebut-sebut itu terkait dengan kasus pembunuhan Mia atau kasus pembunuhan Gu Mantong yang sebenarnya. Mendesah. Untuk sesaat, Zhao Yu dipenuhi dengan perasaan yang rumit, dan dia tak bisa menahan diri untuk mendesah. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Ding Lan duduk di tempat tidur dengan tidak sabar. Ini masih pagi sekali, tapi kamu sudah mengigau dan mendesah. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Menghadapi tuduhan kakak iparnya, Zhao Yu hanya bisa terus menutup matanya dan berpura-pura tidur. Tentu saja, berpura-pura tidur itu sah-sah saja. Memanfaatkan kesempatan langka ini, ia segera memasang taruhan 1.700 poin dengan tingkat penyelesaian 700%. Selain itu, dia menghabiskan lebih dari 2.000 poin untuk bertaruh pada sebuah item bernama Laser Booster. Perangkat ini merupakan perangkat khusus di antara perangkat ofensif. Setelah digunakan, ia dapat menambahkan efek laser pada senjata, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Dulu, Zhao Yu ingin bertaruh pada perangkat ini, tetapi setiap kali, ia harus bertaruh pada tingkat penyelesaian minimal 700%. Jadi, setiap kali, ia hanya bisa melihat perangkat itu dan mendesah. Namun, kali ini berbeda. Dia telah membuka heksagram perubahan Kun Qian, jadi dia bisa bertaruh. Setelah memilih alat dan poin, Zhao Yu mulai memikirkan langkah selanjutnya. Karena heksagram variasi Kun Qian telah muncul, itu berarti dia akan menghadapi peristiwa besar apapun yang terjadi. Karena itu, dia harus sepenuhnya siap. Terkadang, Zhao Yu berpikir lebih dari sekali tentang apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk menghindari heksagram super besar setelah mendapatkannya. Misalnya, jika dia tahu sesuatu yang besar akan terjadi hari ini, dia pasti akan segera naik pesawat bersama Ding Lan dan melarikan diri. Akankah heksagram itu menjadi kenyataan? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya ada kemungkinan lain, bukan? Bagaimana jika insiden besar itu terjadi di pesawat, bukan di kantor polisi? Bukankah dia akan lebih menderita? Jadi, suasana hati Zhao Yu mulai memburuk, dan tatapannya tegas. Dia segera tenang. Itu benar,
Karena dia sudah datang, dia pasti akan mengambilnya. Karena apa yang akan terjadi sudah pasti terjadi, percuma saja bersembunyi dan menghindar. Lebih baik mengambil risiko dan membalikkan keadaan. Lagi pula, karena dia sudah mendapatkan super heksagram, itu berarti idenya mungkin benar. Mungkin memecahkan kasus nomor 1 yang belum terpecahkan di Asia Tenggara bukan lagi mimpi yang mustahil tercapai. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak lagi gelisah dan gugup seperti sebelumnya, melainkan dengan tenang bangun dari tempat tidur untuk membersihkan diri dan mulai mempersiapkan diri menghadapi peristiwa besar yang akan terjadi.